nama saya Amelia Salsabila. Saya mahasiswa dari STEMIK Pelita Nusantara, jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai struktur CPU. CPU adalah komponen pengolah data berdasarkan instruksi-instruksi yang diberikan kepadanya. CPU terdiri dari dua bagian utama, yaitu unit kendali atau kontrol unit dan unit aritmatika dan logika atau ALU. CPU mempunyai beberapa alat penyimpan yang berukuran kecil yang disebut dengan register. Komponen utama CPU terdiri dari kontrol unit, arithmetic and logic unit atau ALU, register, dan CPU interconnection. Komponen utama CPU terdiri dari kontrol unit, bertugas mengontrol operasi CPU dan secara keseluruhan mengontrol komputer sehingga terjadi sinkronisasi kerja antar komponen dalam menjalankan fungsi-fungsi operasinya. Arithmetic and Logic Unit atau ALU bertugas membentuk fungsi-fungsi pengolahan data komputer. ALU sering disebut bahasa mesin atau machine language karena bagian ini mengerjakan instruksi-instruksi bahasa mesin yang diberikan padanya. Register adalah media penyimpan internal CPU yang digunakan saat pengolahan data. Memori ini bersifat sementara, biasanya digunakan untuk menyimpan data saat diolah ataupun data untuk pengolahan selanjutnya. CPU interconnection adalah sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal CPU, yaitu ALU, unit kontrol, dan register-register, dan juga dengan bus-bus eksternal CPU yang menghubungkan dengan sistem lainnya, seperti memori utama, piranti masukan, atau keluaran. Proses dari CPU melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi yang dimasukkan melalui beberapa perangkat keras. CPU dikontrol menggunakan sekumpulan instruksi perangkat lunak komputer. Perangkat lunak tersebut dapat dijalankan oleh CPU dengan membacanya dari media penyimpanan. Instruksi-instruksi tersebut kemudian disimpan terlebih dahulu pada memori fisik atau RAM, yang mana setiap instruksi akan diberi alamat unik yang disebut alamat memori. Selanjutnya, CPU dapat mengakses data-data pada RAM dengan menentukan alamat data yang dikehendaki. Fungsi CPU adalah menjalankan program-program yang disimpan dalam memori utama dengan cara mengambil instruksi-instruksi, menguji instruksi tersebut, dan mengeksekusinya satu persatu sesuai alur perintah. Untuk memahami fungsi CPU dan caranya berinteraksi dengan komponen lain, perlu kita tinjau lebih jauh proses eksekusi program. Pandangan paling sederhana proses eksekusi program adalah dengan mengambil pengolahan instruksi yang terdiri dari dua langkah, yaitu operasi pembaca instruksi atau fetch dan operasi pelaksanaan instruksi atau execute. Jenis-jenis prosesor Intel terdiri dari Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, Pentium 4 Celeron, Pentium D, Core 2 Duo, Core 2 Extreme, dan Quad Core. AMD terdiri dari Sempron, Athlon, Athlon M2X2, dan Phenom. Fungsi instruksi, mekanisme penghentian atau pengalihan pengolahan instruksi dalam CPU kepada rutin instruksi. Hampir semua modul atau memori dan I/O memiliki mekanisme yang dapat menginstruksikan kerja CPU. Tujuan instruksi secara umum untuk manajemen pengeksekusian rutin instruksi agar efektif dan efisien antar CPU dan modul-modul I/O maupun memori. Setiap komponen komputer dapat menjalankan tugasnya secara bersamaan, tetapi kendali terletak pada CPU. Di samping itu, kecepatan eksekusi masing-masing modul berbeda, dapat sebagai sinkronisasi kerja antar modul. Kelas sinyal interupsi program yaitu interupsi yang dibangkitkan dengan beberapa kondisi yang terjadi pada hasil eksekusi program. Contohnya aritmatika overflow, pembagian 0, operasi ilegal. Timer adalah interupsi yang dibangkitkan pewaktu dalam prosesor. Sinyal ini memungkinkan sistem operasi menjalankan fungsi tertentu secara reguler. I/O, sinyal interupsi yang dibangkitkan oleh modul I/O sehubung pemberitahuan kondisi error dan penyelesaian suatu operasi. Hardware,
Failure adalah interupsi yang dibangkitkan oleh kegagalan daya atau kesalahan paritas memori. Proses interupsi. Dengan adanya mekanisme interupsi, proses dapat digunakan untuk mengeksekusi instruksi-instruksi lain. Saat suatu modul telah selesai menjalankan tugasnya dan siap menerima tugas berikutnya, maka modul ini akan mengirimkan perintah interupsi ke prosesor. Kemudian prosesor akan menghentikan eksekusi yang dijalankan untuk menghandle rutin interupsi. Setelah program interupsi selesai, maka prosesor akan melanjutkan eksekusi programnya kembali. Saat sinyal interupsi diterima prosesor, ada dua kemungkinan tindakan, yaitu interupsi diterima atau ditangguhkan dan interupsi ditolak. Sekian presentasi dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.